Shalom, selamat sore. Shalom, selamat sore. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita diberikan kesempatan kembali bersyukur dan berkumpul memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada saat sore hari ini dengan menyanyikan Tuhan adalah ibadah suci. Terpujilah Allah. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan persilakan. Kita akan masuk di dalam nas Injil kita pada sore ini yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Demikian bersama kita pada sore hari ini. Kita akan kembali menuju Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 400. Kudaki Jalan Mulia.
semua hanya karena anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami sudah datang dengan menyembah segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami. Baik dosa yang kami sengaja melakukan, kami tidak sengaja. Kami mohon Tuhan Engkau sucikan kami, Engkau layakkan kami, sehingga kami boleh berkenan dan kita akan Bapa di dalam surga. Kami juga tidak lupa menyerahkan kehidupan kami ke dalam kami. Firman Tuhan selalu menguasai setiap hati dan setiap kami, dan setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kami ke sini dan kita akan kembali memuji Tuhan dari Ibu Jemaat nomor 407. Tuhan Kau Gembala kami. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kita menyambut firman Tuhan
puji Tuhan. Shalom Aleichem. Selamat pagi, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi soalnya ya. Walaupun sore malam hari, tapi semangatnya bukan semangat sore, tapi semangat pagi ya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan, kita masih diberi Tuhan kesempatan sore hari ini kita berkumpul bersama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya puji Tuhan, tadi pagi juga yang hadir yang lumayan, saat ini juga yang hadir lumayan, puji Tuhan. Saya yakin semuanya karena pertolongan Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan saudaraku. Saat ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya beri tema yaitu berbuah di masa sulit, ya. Berbuah di masa sulit. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita tenangkan hati kita. Kita berdoa, kita serahkan hati dan pikiran kita supaya dikuasai oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan berkat kemurahan, kebaikan Tuhan yang boleh terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan sore hari ini kami boleh berkumpul bersama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini juga kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kami diberkati Tuhan, supaya kami iman kami dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kami datang dan kami pulang membawa berkat dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh melekat di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi mulut lidah hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan sore hari ini, dan kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama yaitu berbuah di masa sulit. Kita buka di 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke 12 ya, atau 15 nanti kita baca, tapi kita akan membaca ayat 1 sampai ke 6 saja dulu. Baik, saya sudah berdiri semua Bapak Ibu. Kita akan membacakan dan mengaminkan firman Tuhan ini bersama-sama. Ya, saya ayat yang pertama dan Bapak Ibu sudah sekalian ayat yang kedua, demikian berganti-gantian hingga ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikop yang ada di sana yaitu Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat yang pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan.
Tuhan, yang merenungkannya terlebih yang melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah kita berbicara tentang berbuah di masa sulit. Ya saudara-saudara, begitu banyak ya yang namanya pohon-pohon yang sanggup berbuah di masa sulit. Contohnya saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang pohon korma. Pohon korma ini adalah satu pohon yang begitu kuat. Ya, begitu kuat. Karena apa? Karena di saat dia ditanam, dia itu ditaruh batu di atasnya. Dan pohon korma ini banyak di Timur Tengah. Jadi ketika dia ditanam, maka dia dilubani dengan yang namanya batu. Mengapa dengan cara demikian? Supaya ketika dia bertumbuh, dia tidak langsung ke atas. Kan banyak tumbuh-tumbuhan itu ketika dia bertumbuh langsung ke atas. Tetapi pohon korma itu dia tak ditaruh batu supaya dia bertumbuh ke bawah dulu. Apa yang bertumbuh ke bawah dulu yaitu akar. Sehingga pohon korma ini menancapkan akarnya sampai dalam. Nah, sehingga ketika akarnya pohon korma ini sudah menjadi kuat, dia baru bertumbuh ke atas. Dan dia itu dongkrak itu batu itu. Karena apa? Dia sudah kuat. Akhirnya dia bertumbuh dan kemudian bertumbuh lagi, berbuah dan menghasilkan yang namanya buah korma. Dan itulah yang kita makan saudara-saudara, yang mungkin bisa kita rasakan saat ini buah korma itu manis rasanya. Nah saudara-saudara, di tengah-tengah daripada pertumbuhan korma ini ada satu tantangan yang harus dilewati oleh pohon korma tersebut, yaitu yang namanya yaitu batu. Batu itu menjadi tantangan. Batu itu menjadi problem, masalah yang harus dia dongkrak supaya dia bisa bertumbuh. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah tadi kita membaca yaitu yang namanya kisah daripada yaitu Daud. Saudara-saudara, Daud itu mengalami dikatakan sangat terjepit. Ya kenapa? Karena pada saat itu orang Amalek menyerbu Siklag. Siklag itu satu daerah ya yang ditempati oleh orang-orang Israel saat itu. Kemana Daud? Kita tahu bahwa Daud saat itu belum menjadi raja. Yang menjadi raja saat itu adalah Saul, Raja Saul. Tetapi Raja Saul saat itu sedang mengejar-ngejar yaitu Daud yang namanya Daud. Kenapa? Dan juga ingin membunuh Daud. Mengapa demikian? Karena bahwa orang-orang itu bersorak-sorai. Orang Israel bersorak-sorai. Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Tetapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Yaitu muncul iri hati. Wah, jangan-jangan Daud nanti akan akan menduduki tahta kerajaan saya. Akhirnya apa? Saul itu berusaha mengejar, bahkan ingin membunuh Daud. Nah, larilah Daud ketika dalam pengejaran Saul. Nah, saat Daud itu tidak ada bersama dengan Israel. Saat itu juga orang Amalek sedang menyerbu Siklag, di mana orang Israel tinggal. Nah, ditumpas habis, dijarah, Siklag dibakar, apa juga rakyat ditawan, anak-anak laki-laki dan perempuan, bahkan istri-istri mereka semua ditawan. Rakyat Israel, orang Israel menangis. Bahkan dikatakan Daud saat itu terjepit. Karena apa? Daud hendak dilempari, dirajam dengan batu. Kita jelas tadi di ayat yang ke-6. Daud saat itu terjepit ketika mereka kembali ke Siklag. Waduh, dilihat semuanya sudah terbakar habis. Waduh, menangislah Daud ini. Menangislah juga mereka yang sedang mendatangi Siklag itu, karena istri mereka sudah hilang, anak-anak mereka hilang.
harta saudara dirampok ketika saat Anda nggak ada di rumah, gimana rasanya? Waduh, sedih sekali, ya kan? Sedih sekali, bahkan menangis rasanya, sama seperti orang-orang ini loh, Daud dan juga orang-orangnya yang sedang mengikuti dia. Ketika dirampok hartanya, dirampok istrinya, dirampok anak-anaknya. Waduh, menangis mereka. Daud menangis, bahkan dia sangat terjepit rasanya. Dia memiliki problem yang sangat besar karena dia dianggap sebagai pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Makanya mereka hendak melempari Daud dan merajam dengan batu. Tetapi apa yang dia lakukan? Ya, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan untuk membangkitkan seorang pemimpin, cara Tuhan untuk membangkitkan, memunculkan pahlawan-pahlawan itu terkadang harus melalui kesulitan, terkadang harus melalui keadaan-keadaan yang terjepit. Nah, untuk itulah sekalipun ada masalah yang sedang terjadi saat itu, Tuhan ingin melihat kualitas orang-orang Israel. Tuhan ingin memisahkan orang-orang Israel yang punya kualitas dan juga pahlawan-pahlawan yang muncul dari mereka. Nah, saudaraku, jangan menganggap bahwa setiap persoalan yang kita alami ini adalah suatu hukuman, suatu keadaan yang buruk, suatu yang menimpa hidup kita dan ingin membunuh kita. Tidak, saudara, terkadang justru kesulitan yang sedang kita alami, justru itu akan membuat iman kita semakin kokoh di hadapan Tuhan. Justru itu akan membuat kita, menampilkan kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki iman yang berkualitas, memiliki iman yang kokoh, dan juga kita itu dipisahkan dari orang-orang yang tidak berkualitas. Nah, terkadang seperti itu cara Tuhan. Saudaraku, ketika kita diperhadapkan masa-masa pandemi COVID-19 ini, ya disinilah kita sedang diuji Tuhan. Sampai di mana kualitas iman kita? Apakah kita memiliki iman yang kecil atau kita memiliki iman yang besar kepada Tuhan? Masa kesulitan ini justru harus kita tampilkan bahwa hidup kita adalah punya hidup yang berkualitas dan juga punya iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Amin. Dan harus kita tampilkan ini. Saya percaya adapun pandemi COVID-19 ini yang sedang menerpa kehidupan banyak orang, bahkan rumah tangga saya, bahkan perekonomian kami terpuruk. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti pelihara saya. Itu akan muncul. Ya, itu akan muncul di sana itu kualitas iman kita itu. Ya, saudara-saudara, ada begitu banyak orang-orang komplain kepada Tuhan. Tuhan, di mana Tuhan saat ini? Tuhan kok diam? Tuhan kok tidak bergerak? Kok Tuhan tidak bertindak? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sana kita akan dilihat, orang ini adalah orang yang berkualitas. Ketika kita bisa menghadapi situasi-situasi masa-masa sulit seperti ini, maka di sanalah muncul iman-iman yang kokoh, iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ya, kesulitan adalah cara Allah untuk memisahkan orang-orang besar dengan orang-orang kecil. Kesulitan adalah cara Allah juga untuk memisahkan orang-orang yang imannya kecil dengan orang-orang yang imannya besar. Nah, saudara, tahukah bahwa petani kentang, ya, satu kali petani kentang sedang panen, saudara-saudara, seperti lazimnya, petani kentang itu biasanya kalau sudah panen atau kalau di musim panen, biasanya mereka itu memisahkan kentang-kentang kecil dengan kentang-kentang yang besar. Supaya apa? Kentang-kentang yang besar ini juga
juga dijual. Memang kentang kecil juga dijual, tapi dengan harga yang berbeda. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu orang petani kentang. Ketika dia panen dan dia itu mengumpulkan semua kentangnya, langsung memasukkan ke dalam truk. Loh, orang itu bertanya, loh, kenapa kau nggak dipisahkan? Kenapa kau nggak dipilih-pilih? Oh, kentang besar yang kecil. Oh, enggak apa-apa, saya punya cara tersendiri. Dia masukkan semuanya kentang itu ke dalam truk, dan kemudian biasanya mereka akan pergi ke kota untuk menjual kentang-kentang mereka. Di saat mereka orang-orang masih sedang panen dan orang ini sudah berangkat ke pasar, ke kota untuk menjual kentangnya, sementara orang-orang masih memilih-milih yang besar-besar dan kecil-kecil. Saudara, tapi orang ini tidak memilih jalan aspal, ya, tetapi dia memilih jalan kampung menuju kota, jalan yang berlubang-lubang dan juga berbatu-batuan. Akhirnya ketika dia berjalan, maka terjadilah goncangan dalam truk ini. Maka terjadilah hukum alam. Ketika goncang truk ini, maka kentang-kentang kecil itu melorot ke bawah. Dan kemudian kentang-kentang besar itu muncul ke atas. Maka kentang-kentang itu semua yang ada di dalam truk itu kelihatan besar semua. Nah, ketika jalan duduk itu, wah, turun kentang-kentang kecil. Kemudian lewat di batu lubang-lubang lagi, goyang lagi, turun lagi kentang-kentang kecil. Demikian sampai dia saat ke kota, ke pasar, maka orang-orang melihat, wah, kentang-kentangnya besar-besar semua. Maka mereka serbu semua dan dibeli. Sementara orang-orang yang petani-petani lain masih ada di ladang untuk memilih-milih yang besar-besar. Sementara penjual kentang ini, yang satu ini, dia telah habis ludes diserbu oleh orang. Nah, saudara, ternyata itu banyak kentang-kentang kecil juga, tapi kentang-kentang yang besar itu sudah habis dibeli oleh orang. Saudara, demikian juga Allah memisahkan orang-orang besar, orang-orang kerdil, orang-orang yang imannya besar, orang-orang yang imannya kecil. Ya, terkadang kita harus melewati bebatuan. Ya, kalau kita itu tidak tahan dengan batu ujian, maka kecillah iman kita. Tetapi ketika kita bisa melewati lubang kesulitan maupun batu kesulitan, batu ujian, maka kita memiliki iman yang besar. Maka kita bisa melihat suatu karya Allah yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbuah di masa sulit. Sekalipun kita di tengah-tengah kesulitan saat ini, tapi kita harus berbuah. Berbuah artinya itu menjadi berkat. Ya, kalau minggu lalu kita belajar menjadi berkat, hidup menjadi berkat. Nah, sekarang kita hidup menjadi berkat sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Nah, siapa yang menghadapi masalah? Masih sanggupkah kita menjadi berkat? Siapa yang menghadapi kesulitan dan persoalan? Masih sanggupkah kita berbuah? Nah, kita belajar daripada kisah Daud itu. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia diperhadapkan dengan kesulitan dan persoalan dalam hidupnya. Yang pertama dikatakan di sana, Daud menguatkan iman, atau Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, coba kita baca sama-sama ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah berhari masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ya, tetapi Daud menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara, ketika otot menjadi kuat, ya, dia harus dilatih. Iman itu sama seperti otot. Kepercayaan itu sama
ada anak-anak muda yang biasa kayak gitu, ya kan? Wah, dia lihat itu, wah, belum berbentuk itu, angkat beban lagi, angkat barbel lagi. Nah, semakin sering mengangkat beban, maka semakin berbentuk dan semakin kuat juga ototnya. Nah, begitu saudara-saudara. Jadi iman itu sama. Ketika iman kita itu mau semakin kuat, semakin dibentuk. Nah, iman ini harus mau melewati yang namanya kesulitan. Harus mau yang namanya melewati himpitan dan tantangan secara nyata. Itu iman. Kalau dia sudah melewati itu, maka iman ini akan semakin terbentuk. Makanya orang-orang yang sudah mengalami beberapa kali tantangan, masalah dalam kehidupannya, ketika dia melewati semua tantangan-tantangan berikutnya itu, dia tidak akan pernah takut. Karena dia punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara punya masalah enggak sih? Pernah punya masalah enggak sih saudara-saudara? Pernah ya? Kira-kira yang menolong saudara itu karena kekuatan saudara atau karena Tuhan? Saya yakin dan percaya Anda akan mengatakan itu karena pertolongan Tuhan. Nah, sekarang kenyataannya, harusnya iman kita itu harus semakin sudah terbentuk. Nah, kalau sampai saat ini kita masih menghadapi masalah yang kita merasa ketakutan, di mana iman kita yang sudah terbentuk selama ini? Bahwa kita percaya Tuhan tolong selama ini. Apa Tuhan tidak mau menolong besok lagi? Tuhan mau menolong. Karena apa? Tuhan itu setia dan kekal dan tidak pernah berubah. Dia itu kekal selama-lamanya. Kalau Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kemarin, dia juga Allah yang saat ini, dan dia juga Allah yang besok sampai selama-lamanya. Itu iman itu harus semakin terbentuk. Kepercayaan itu harus semakin kokoh dan kuat, sama seperti otot itu. Nah, demikian juga Daud menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan saat-saat mengalami kesulitan tersebut. Saat-saat dia dilempari dengan batu oleh rakyat, dia menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan karena dia tahu hanya Tuhanlah yang sanggup melepaskan dia dan menolong dia dalam menghadapi persoalan ataupun keadaannya yang saat itu terjadi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemudian coba kita perhatikan bahwa iman itu semakin terbentuk, ya, semakin kokoh, yaitu melalui apa? Melalui doa dan mendengar firman-Nya. Iman semakin menjadi kokoh, ya, melalui doa dan mendengar firman-Nya. Coba kita baca ayat yang ke-8 ya, saudara-saudara. Ayat yang ke-8, klik. Coba diklik ya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kemudian dikatakan di sana, bertanyalah Daud. Ketika orang Amalek itu sudah menjara, membawa istri anak-anak mereka yang ditawan, Daud datang kepada Tuhan bertanya melalui doa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, tindakan apa yang harus saya kerjakan saat ini? Apakah aku harus menyusul mereka? Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia berdoa kepada Tuhan, kemudian Tuhan menjawab dan berfirman. Dikatakan, dan dia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka. Ketika kita berdoa, Tuhan
akan menjawab dengan firman-Nya. Ketika kita menghadapi masalah, kita berdoa kepada Tuhan dengan firman-Nya. Itulah jawaban doa kita, saudara-saudara. Ya, saya yakin dan percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, klik. Saudara-saudara, doa orang benar besar kuasanya. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus 5 pasal 5 ayat yang ke-16. Doa orang benar besar kuasanya, benar itu. Itu tidak salah karena Alkitab juga mencatatnya. Tapi jangan lupa, itu menjadi satu teori. Itu hanya menjadi suatu penghayatan kita. Kapan kita akan mengalami kuasa doa itu? Kapan kita bisa mengalami kuasa doa orang benar itu? Bukan saat kita membacanya, bukan saat kita menghayatinya aja, saudara-saudara. Saudara-saudara coba baca nanti ayat ini. Atau kita baca dulu Yakobus 5 ayat 16. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Doa orang benar besar. Bapak Ibu rasa enggak? Kuasa doa itu ada rasa enggak? Ada dirasa, saudara-saudara. Jangan ngomong itu, oh saya rasa. Entar nanti kayak orang lain, saudara-saudara. Oh saya merasakan jamahan Roh Kudus. Saya merasakan kuasa. Saudara-saudara, kalau kita hanya membaca ayat, kita tidak akan pernah merasakan kuasa doa itu. Kalau kita hanya menghayatinya, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kuasa doa itu. Itu hanya menjadi suatu teori yang bisa kita lihat dan bisa kita alami dalam kehidupan ini. Kapan kita bisa mengalaminya? Kapan kita bisa merasakannya? Ketika kita mau menghadapi ujian itu. Maka di sanalah kuasa doa itu akan bekerja. Tuhan menyatakan mujizatnya. Amin. Di sana kuasa doa itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Daniel, saudara-saudara klik di sana, apakah Daniel mengalami kuasa doa itu sangat bersantai di tanah ataupun di istana raja? Tidak. Tetapi Daniel mengalami mujizat ketika apa? Ketika Daniel berada di gua singa. Dia tidak mengalami kuasa doanya, kan dia dihukum karena dia berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika dia dihukum, dia dimasukkan ke dalam gua singa. Dan di sana dia boleh dan mengalami yang namanya kuasa doa tersebut. Mujizat telah dinyatakan oleh Allah bagi Daniel. Dia tidak sedang santai di istana raja, enggak, tetapi justru di dalam masa sulit, di dalam ketertekanan, di dalam masalah yang sedang dihadapinya, di gua singa itu justru dia mengalami namanya kuasa doa. Coba kita baca ini yang berikutnya ya. Ya Daniel 6 ayat 23. 1, 2, 3. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengadupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara-saudara, inilah namanya suatu kuasa doa. Daniel terus berdoa kepada Allah. Ya, karena dia tidak mau mengikuti keinginan dan peraturan raja, dan dia terus berdoa kepada Tuhan. Justru ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa, justru di sana dia mengalami yang namanya kuasa doa. Amin, saudara. Apakah di sana? Apakah di sana Sadrak, Abednego mengalami mujizat Tuhan? Apakah
Saudara-saudara, mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian. Justru di sana mereka boleh mengalami yang namanya kuasa doa mereka, dan juga mujizat Allah boleh terjadi. Mereka dimasukkan 3 orang, tetapi ada 4 orang di dalam perapian. Siapa yang satunya? Yaitu pribadi Yesus Kristus yang memberikan mujizat dan kuasa bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Saudara-saudaraku, jikalau saudara ada di dalam kesulitan, justru di sana nanti akan saudara mengalami mujizat dan kuasa doa itu terjadi. Bukan saat membaca, ya, bukan saat membaca ataupun menghayati, enggak, tapi ketika kita bisa mengalami daripada masalah itu sendiri, dan kita boleh menemukan mujizat Allah, pertolongan Allah terjadi di sana. Amin, saudara. Jangan khawatir, saudara, tentang apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Coba klik di sana ya. Daniel 3 ayat 16, 1 sampai 17 ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhan dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Itu ketika mereka tidak mau menyembah patung, mereka mau menyembah hanya Tuhan saja dalam hidup mereka. Mereka dimasukkan dalam dapur perapian yang menyala. Di sana mereka bisa mengalami kuasa doa yang mereka panjatkan selama. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya dalam kehidupan ini kita harus menyadari, ya, dalam kehidupan ini ada ketika saat-saat kita diberkati oleh Tuhan, tetapi ada saat-saat juga kita sedang diizinkan Tuhan di dalam masalah ataupun ujian. Saudara, kalau kita hanya menikmati berkat saja, oh rasanya puji Tuhan, haleluya. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Oh, amin. Nomor 1. Saudara mau mengalami kesulitan? Iya, 1000 bahasa. Itu alami. Karena manusia tidak ingin mengalami yang namanya merugikan diri. Karena manusia tidak ingin mengalami kesusahan. Karena manusia tidak ingin mengalami yang namanya sakit penyakit. Karena manusia tidak ingin mengalami masalah problem dalam hidupnya. Maunya secara natural, maunya hidupnya enak dan juga diberkati Tuhan, hidupnya tenang. Itulah natural. Oh, it's okay, Bapak. Tapi ingat ini, 2 hal ini pasti terjadi dalam hidup kita. Berkat Allah, tapi karena terjadi juga masalah, kesulitan. Jangan kita mau hanya mengalami berkat saja. Kalaupun Tuhan izinkan kesulitan ini terjadi, artinya di sana ada rencana Allah yang akan Tuhan kerjakan bagi hidup saya dan saudara. Amin. Jangan hanya kita mau menerima yang baik saja, maupun hanya menerima dan juga tidak mau menerima yang tidak baik. Sama seperti ayat sudah katakan itu. Jangan kita menerima hanya yang baik saja, tapi tidak mau menerima yang tidak baik. Semua Tuhan itu izinkan terjadi karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, saudara-saudara yang kita selipun, ada pun ujian iman itu. Jadilah iman kepercayaan kita itu kuat di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba klik di sana. Ada seorang yang bernama Arthur S. Ya, Arthur S. ini adalah, dia pernah mengatakan, saya tidak bertanya kepada Tuhan mengapa harus saya. Kisahnya dia ini sangat begitu memberkati begitu banyak orang. Arthur S. ini adalah seorang petenis, ya, petenis yang pernah menjuarai kejuaraan dunia, dan dia menjadi pemenang nomor 1 juara dunia, dan dia bisa berhasil mendapatkan yang namanya yaitu trofi ataupun yang namanya piala
piala tenis di kejuaraan dunia. Nah, saudara-saudaraku, dia sudah begitu banyak menghadapi lawan-lawannya. Ya, dia sudah begitu banyak melewati turnamen-turnamen. Pokoknya pada saat itu, ya, pada zamannya dia adalah orang yang begitu terhebat. Ya, orang yang begitu terhebat dalam tenis. Ya, tidak ada seorang pun yang sanggup mengalahkan dia. Ya, karena dia memang menang dan juara satu di seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, ketika masa-masa jayanya dia itu, satu kali dia kena serangan jantung. Ya, dia kena serangan jantung dan dia harus dioperasi sebanyak 2 kali. Operasi bypass. Saudara-saudara, lama-kelamaan ketika dia dioperasi bypass jantung dan dia mengalami yang namanya kehabisan darah, banyak darah yang keluar dan dia sungguh membutuhkan darah. Akhirnya dia harus menjalani yang namanya transfusi darah. Nah, saudara-saudara, ketika saat transfusi darah ini sedang berlangsung, saudara-saudara, apa yang terjadi? Ternyata ketika ada transfusi darah, dia positif terkena yang namanya terinfeksi virus HIV/AIDS dari transfusi darah tersebut. Nah, kita tidak mencari kambing hitamnya dari mana asalnya. Yang jelasnya kemungkinan besar mungkin yang medis mungkin kurang teliti dalam hal pendonoran, meneliti orang-orang yang sedang mendonorkan darah. Dia tidak tahu ini darah siapa. Yang jelasnya dia adalah donor darahnya orang lain, ya. Dan saat itu dia mengalami infeksi penularan daripada virus HIV/AIDS ini. Saudara-saudara, ketika positif HIV/AIDS, badannya semakin lemah dan dia semakin kurus dan dia mengetahui dan dokter mengatakan juga bahwa hidupnya tidak akan lama lagi dan dia akan meninggal. Saudara, satu kali ada seorang fansnya yang datang berkomunikasi dengan dia dan bertanya, "Arthur S., saya ingin bertanya kepada Anda, apa itu? Pernahkah Anda bertanya kepada Tuhan? Ya, mengapa harus Anda yang harus kena HIV/AIDS? Sementara di rumah sakit ini kan banyak orang-orang yang sakit transfusi darah, tapi hanya kamu yang kena." Wah, dia langsung menjawab seperti ini, "Kawan, Anda bertanya seperti itu, tetapi izinkan saya memberikan suatu penjelasan. Saudaraku, kalau saya melihat ada 5 juta orang yang ingin dan senang ingin bermain tenis, tetapi di antara 5 juta orang ini hanya ada 500.000 orang yang bisa belajar tenis, lainnya nggak bisa. Dan juga di antara 500.000 orang ini hanya 50.000 orang saja yang bisa masuk untuk bertanding. Dan dari antara 50.000 orang ini hanya 5.000 orang saja yang ikut bertanding, ikut nasional. Dan di antara 5.000 orang ini hanya ada 500 orang saja yang bisa masuk pertandingan internasional. Dan juga di antara 500 orang ini hanya ada 50 orang yang ingin masuk bertanding di turnamen yang bergengsi. Dan dari 50 orang tersebut nanti akan dipilih hanya ada 4 orang yang bisa bertanding di semifinal. Dan di antara 4 orang ini hanya ada 2 orang nanti yang masuk bertanding di final, yaitu 2 orang saja termasuk saya sendiri. Dan di dalam final
final itu, dan hanya satu orang saja yang menempati posisi pertama dan juara dunia untuk mendapatkan trofi ataupun piala dunia. Dan itulah saya. Saya tidak ada yang mengalahkan pada saat itu. Tapi saat itu saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia mengatakan seperti ini, dia bertanya, saya saat ini sedang mengalami musibah, sedang mengalami ujian. Tuhan sudah memberikan saya suatu kemenangan, juara satu dunia, yang menempati posisi pertama yaitu tenis. Saat ini saya sedang mengalami musibah. Saya harus diizinkan Tuhan untuk terkena virus HIV/AIDS. Pantaskah saya bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya yang kena? Pantaskah saya bertanya kepada Tuhan, komplain kepada Tuhan, mengapa harus saya? Sejujurnya saya tidak pernah pantas untuk menanyakan hal itu kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan saya kesempatan untuk menikmati juara satu dunia tenis. Kalau hal yang begini Tuhan izinkan, tentu saya tidak akan menanyakan mengapa harus saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia mengatakan seperti ini, apa seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Kita ini harus mau menerima yang baik daripada Tuhan, dan juga menerima apa yang Tuhan izinkan yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Karena ada rencana Tuhan, yang ada maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan saya. Artinya apa, saudara-saudara? Sejak dia meninggal, dia menjadi kesaksian begitu banyak bagi orang Kristen. Karena apa? Imannya yang kokoh kepada Tuhan. Karena kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak mau hanya menerima yang baik, tapi dia juga mau menerima kesulitan masalah dalam kehidupannya yang Tuhan. Saudara-saudara, jangan menganggap masalah itu menjadi suatu yang menjatuhkan kita, yang membuat kita itu jauh daripada Tuhan, ataupun yang membuat kita semakin terpuruk. Jangan, tapi justru itu harus membuat iman kita, kepercayaan kita semakin kokoh di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, jadilah iman kita kokoh di hadapan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Daud menguatkan imannya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh, berbuah di tengah masalah, di tengah kesulitan. Yang berbuah di masa-masa sulit yang pertama tadi itu, yaitu menguatkan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu maju pantang menyerah. Maju pantang menyerah. Saudara, kita coba baca di dalam ayat 9 sampai 10. Coba klik di sana. Ya, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu pergilah Daud beserta 600 orang yang bersama-sama dengan dia ke sungai Besor. Sementara orang yang mau tinggal di belakang berada di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu terhenti di sana. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Raja Daud tadi itu berdoa
tolong anak-anak kami untuk dibawa nanti pulang kembali karena kami betul-betul sudah tidak sanggup. Kami kehabisan tenaga. 200 orang mereka terhenti di Sungai Besor dan hanya 400 orang yang terus berjalan menyusul orang Amalek dan juga ingin membawa pulang orang-orang mereka. Itu yang dilakukan oleh Daud ini. Daud ini sekalipun ada 200 orang, hampir separuh meninggalkan dan juga berhenti di sana di Sungai Besor. Daud maju terus, pantang menyerah. Tidak apa-apa. Kami berjanji, kami akan membawa anak-anak kita, anak-anak kalian, istri-istri kalian, harta kalian. Nanti kami akan bawa pulang semuanya. Dan memang benar, saudara, kalau kita nanti baca ceritanya ini, bahwa Daud itu membawa kembali pulang semua harta mereka, anak mereka, istri mereka, tidak ada satupun yang mati. Dibawa pulang kembali, termasuk anak-anaknya orang, istri-istrinya orang, yang tinggal 200 orang itu semua tidak ada yang mati. Dibawa pulang kembali, saudara-saudara. Maju pantang menyerah, itu yang dilakukan oleh Raja Daud ini. Dia tidak mau menyerah karena mereka ditinggal oleh 200 orang. Pantang menyerah, itu yang dilakukan oleh Daud, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena Daud percaya, karena Daud percaya Tuhan akan menolong mereka. Coba kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 ya. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan, dan kelihatanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sana Daud ini punya kepercayaan dan iman kepada Tuhan. Akhirnya dia berani maju terus, pantang menyerah, maju tak gentar. Kalau gentar pasti tak akan maju. Ya, begitu ya. Lalu saudara-saudara, kalau maju tak gentar, kalau gentar pasti tak maju, iya kan? Nah, maju tak gentar, kalau gentar pasti tidak maju, saudara-saudara. Maju terus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita percaya, kita punya iman kepada Tuhan, majulah terus. Jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan pelihara saudara hingga saat ini, maju terus, pantang menyerah, percaya terus kepada Tuhan. Saya yakin kalau saya percaya kepada Tuhan, saya akan menemukan tujuan saya. Saya akan mendapatkan tujuan apa yang ingin saya capai. Karena Tuhan beserta dengan saya. Karena Tuhan itu adalah Allah yang Immanuel. Nah, saudara jangan mandek, jangan putus asa dalam hidup ini. Kalau saudara-saudara kita semua sedang diperhadapkan dengan ujian persoalan ini, jangan mandek, percaya kepada Tuhan. Nah, coba kalau Daud itu dia putus asa. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Daud kehilangan istrinya. Lumayan, boleh istri Daud kan? Tapi berapa istrinya Daud? Dia kehilangan istri, dia kehilangan anak-anak, dia kehilangan juga harta. Mereka kehilangan semua. Jikalau apa? Mereka menyerah di tengah jalan, tapi mereka maju. Saudara-saudara, demikian juga kalau kehidupan kita ini di tengah kesulitan, maju terus, pantang menyerah, jangan berhenti di tengah jalan. Percaya terus kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Percayalah terus kepada Tuhan. Coba klik di sana, saudara, ada Florence Kedwick, bernama Florence Kedwick namanya. Dia adalah seorang perenang yang sangat andal. Ya, saudara-saudara. Jadi Florence Kedwick ini dia ingin memecahkan rekor, ingin menaklukkan, yaitu dari Pulau California ke Pulau Catalina. Dan dia ingin berenang sepanjang 34 km dan ditempuh dengan 16 jam. Saudaraku, ini bukan jarak yang dekat.
ini bukan waktu yang cepat, tapi ini waktu yang begitu cukup lama. Saudara-saudara, satu hari dia ingin menaklukkan, yaitu mulai daripada California sampai kepada Catalina. Ini ya, dari sini menuju ke Catalina. Ini pulau California dan ini Catalina. Dan dia ingin berenang sampai ke sana, saudara. Nah, pada saat itu dia yang sedang dihadapi adalah yaitu awan yang sedang berkabut, dan dia harus berenang sepanjang 34 km. Dan kemudian memang dia diikut sertakan ataupun diikuti oleh beberapa sekoci ataupun perahu, di mana saat-saat emergency, satu kali ketika dia mungkin menyerah angkat tangan dan dia bisa diangkat dari laut, saudara. Dia memulainya dengan awan yang berkabut sekali. Dia berenang, mulai dia berenang, saudara, berenang dan berenang dan berenang sampai berenang. Akhirnya tiba, saudara-saudara, dia sudah mulai mencapai 34 km ataupun 33,4 lah, 3, hampir sedikit ya, 3/4 km lagi baru sampai ke pulau Catalina tersebut. Hanya 750 meter lagi. Nah, saudara, saat itu dia sedang menghadapi tantangan. Dia menghadapi yang namanya kabut yang begitu tebal sedang menghadap, sehingga dia pemandangannya sangat terganggu. Dia tidak melihat apapun, dia tidak melihat pulau sama sekali. Waduh, akhirnya dia putus asa. Karena apa? Dia sudah mulai mengalami kelelahan dan dia tidak melihat pulau. Akhirnya dia saat itu juga dia angkat tangan dan dia mengatakan dia menyerah. Dan akhirnya dia diangkat dari laut dan kemudian dia dimasukkan ke dalam perahu. Dan kemudian kawan-kawan yang ada di skoci itu ataupun di dalam perahu itu bertanya dan mengatakan kepada Florence Edwin ini, "Aduh Florence, kamu itu aduh sayang sekali. Kenapa kamu menyerah? Padahal itu sudah disiplin udah pulau itu. Tinggal 750 meter lagi. Kenapa kamu menyerah? Padahal kamu sudah melewati 33 km lebih. Dan hanya sedikit lagi sudah sampai. Kamu sudah melewati hampir 15 jam. Itu tinggal sedikit lagi. Sudah sampai di situ." Ya kaget dia. Wah, memang sudah di situ. Iya, sudah di situ. Waduh, pada saat itu Florence Kebik merasa sangat kesal sekali, merasa sangat sangat terpukul sekali, dan dia itu merasa kecewa sekali sama dirinya sendiri. Karena apa? Dia menyerah. Saudara, kalau orang yang menyerah, orang yang mundur, ya dia pasti tidak akan mencapai tujuan. Dan kemudian 2 bulan kemudian dia mencoba kembali dengan satu keadaan yang sama. Kali ini saya tidak akan mau lagi menyerah, dan saya harus menemukan dan mencapai tujuan saya. Dia berusaha terus hingga sampai, dan dia berhasil menaklukkan pulau California, berenang sampai ke pulau Catalina tersebut. Dengan keadaan yang sama, yaitu awan yang berkabut begitu tebal, tapi dia tidak mau menyerah. Dia hajar itu semua jarak yang begitu jauh, 34 km, dia berenang terus hingga tiba di pulau Catalina tersebut. Dia berhasil karena dia tidak menyerah, tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Saudara-saudara, kehidupan kita ini juga akan seperti itu. Ketika kita berhenti di tengah perjalanan, kita tidak akan sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Tapi saya dengan percaya, ketika kita terus maju bersama dengan Tuhan, kita akan bisa mencapai tujuan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Mau menemukan dan mencapai tujuan rencana Allah dalam kehidupan ini, amin. Jangan menyerah, maju terus, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Kuatkan iman kita, maju terus bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita lewati,
kesulitan, masalah, persoalan kehidupan ini, jangan takut. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Ya, bagi saya dan saudara, Tuhan akan menolong kita dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita berbuat di tengah-tengah kesulitan ini, di tengah-tengah masa sulit. Yang pertama tadi, kita harus menguatkan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, maju pantang menyerah. Yang ketiga, menolong orang yang susah. Ya. Ayat, coba kita baca di dalam ayat 11 sampai ayat 15. Ya, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang gurun, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu memakanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia sudah kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud. Ulang 1, 2, 3. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb. Dan Siklag telah kami bakar habis. Ayat 15. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku? Gerombolan itu katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan Tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara diperhadapkan di masa-masa sulit, kira-kira ada orang yang minta tolong kepada saudara, kira-kira bagaimana sikap saudara? Oh, boro-boro mau menolong orang, saya aja kurang, ya kan? Kita kan sikapnya seperti itu. Boro-boro saya mau membantu kamu, saya aja belum tercukupi. Boro-boro mau membantu Anda, sementara saya ini masih dalam kesulitan. Nah, itulah yang mungkin respon kita, dan itu natural, saudara-saudara. Tidak banyak orang yang memiliki mengorbankan apa kekurangannya kepada orang lain. Oh, sangat sulit itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya itu punya misalnya misalnya mobil lah, saudara-saudara. Mobil cuma satu, saudara-saudara. Ya itu cuma satu-satunya. Orang ini butuh, saudara-saudara. Mau saya kasih dia? Waduh, boro-boro. Terus jalan kaki saya apa? Paling tidak kita ngomong seperti itu, ya kan? Ya jangankan kita orang biasa, pendeta aja tanya seperti itu mungkin 1000 kali dia berpikir. Iya kan? Saudara-saudara, menolong orang susah. Saat-saat Daud sedang mengejar orang Amalek itu, ada yang menemukan orang susah di tengah jalan di padang pasir itu, hampir mati. Orang Mesir tadi katanya, harusnya kan itu Raja Daud, ada orang ini, bos, dipanggil itu Daud, bos, itu ada orang ini, orang mau mati itu, siapa ini Daud itu? Wah, harusnya kan Daud ngomong gitu ya. Kita ini mau mengejar orang Amalek, istri anak-anak kita itu, harta kita sudah dibawa kabur itu, dirampok, Siklag juga dibakar, dan kita itu telat loh gara-gara ngurusin orang itu. Tinggalin aja itu, biar aja mati gak apa-apa. Oh, orang Mesir gak kita kenal juga kok. Harusnya kan Daud ngomong seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia melihat orang Mesir yang sedang terkapar di situ? Daud punya belas kasihan. Saudara-saudara, Daud itu sudah mengalami kesulitan di masa hidupnya, tapi masih mau menolong orang. Apalagi ketika dia diberkati Tuhan, kok tambah mau dia menolong orang, iya kan? Yang lebih kaya kan di sana. Nah, akhirnya apa? Dia tolong orang itu, ya ada apa-apa, kita tolong dulu lah ini, kasihan ini ya. Kasihan ini orang Mesir ini. Hanya ditolong, saudara-saudara. Waduh, hampir mati, saudara-saudara.
dan dia dikasih minum air, waduh seteguk itu, waduh mulai sadar dia. Dan kemudian dikasih apa lagi? Dikasih kue kismis lagi. Ya apa tadi dikatakan di sana? Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara. Sepotong kue ara dikasih makan. Dan kemudian waduh mulai sadar lagi, atau mungkin masih lapar, masih belum kenyang. Kemudian ditambah lagi buah-buah kue kismis. Wah, orang ini mungkin juga orangnya suka makan juga ya kan. Tambah minum, tambah kue ara, kemudian buah kue kismis. Wah, dikasih lagi. Waduh, akhirnya apa? Dan setelah makannya kemudian dia baru sadar. Wah, mungkin udah kenyang saudara. Waduh, dia senang dia karena dia ditolong saudara. Dia sehat kembali, pulih kembali saudara. Iya kan? Nah saudara, dan Daud itu bertanya, kami ini siapa sebenarnya? Ditanya Daud lagi ya. Dan dia jelasin semuanya. Saya ini orang Mesir, tuanku. Saya ini adalah budak orang Amalek. Nah, saya itu, ya, kami kemarin itu 3 hari yang lalu sedang menyerbu orang di Siklag. Kami rampok harta mereka dan kami bawa istri orang-orang Israel dan anak-anak mereka kami tawar, kami jarah dan kami bakar. Itu Siklag itu sampai habis terbakar. Dan kemudian di tengah jalan ini, saat itu saya sakit. Akhirnya saya dibuang, dilempar begitu saja. Kemungkinan pikir mereka daripada membebani, ya lebih baik dibuang aja, lempar saja. Akhirnya saya di sini terkapar, hampir mati ini. Tapi ngomong-ngomong, Anda ini siapa? Datang Daud dengan tegas ngomong, saya ini Daud, orang yang kau rampok itu. Kaki dibuang, tetapi jangan pingsan. Tenang, jangan pingsan kau ya. Nanti mati kau ya. Kaki dia, ternyata ketemu orang-orang yang mereka rampok ternyata itu. Waduh, saya bersyukur Tuanku, terima kasih Anda menolong saya. Nah Tuanku, mohon maaf kalau saya dan kami telah merampok Anda. Ya tidak apa-apa, kamu diampuni. Sekarang gini aja dah, kalau ini Anda sudah tolong saya juga mau nolong Anda. Tanyalah Daud, kemana mereka dibawa? Kemana orang Amalek itu berjalan? Apa ke kiri, ke kanan, dan juga ke kampung yang lain ataupun ke utara? Ya, saya tahu kemana mereka pergi. Oleh karena itu, berjanjilah ya Tuanku, kalau saya bawa kalian, tolong jangan bunuh saya lagi. Oh enggak, saya juga kasih makan, tapi saya tidak bunuh kamu. Ayo kita berangkat, tunjukkan jalan itu. Akhirnya apa saudara? Dia bawa mereka. Akhirnya orang ini menjadi penunjuk jalan bagi siapa? Bagi orang Israel berjalan. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, cuma di sana, dia menolong orang yang saat susah itu sangat penting dalam kehidupan ini. Karena apa? Orang-orang yang minta tolong itu kadang menjadi batu ujian bagi kita. Coba kalau Daud tidak menolong itu. Mereka mengejarnya orang Amalek itu lewat mana? Kalau bukan lewat petunjuk daripada orang Mesir tersebut. Sementara orang Amalek itu mereka mengarah ke barat, orang-orangnya Daud itu mengejar ke utara. Sudah jauh berbeda tadi arahnya. Tapi justru ketika mereka menolong orang susah tersebut, dia bisa membawa jalan keluar dan memberi jalan petunjuk bagi Daud. Saudaraku, ingat, justru di saat-saat kita mengalami kesusahan, kita masih sanggup menolong orang lain. Justru di saat Tuhan bekerja, Tuhan memberikan jalan keluar bagi saya dan saudara. Amin. Ya, coba realisasikan, coba belajar. Sekalipun itu tidak begitu besar yang kita korbankan bagi orang susah, tapi saat kita susah, saat kita mengalami kesulitan, kalau tiba-tiba ada saat-saat orang meminta pertolongan kepada kita, coba berusaha untuk menolong mereka. Amin. Siapa tahu itu adalah batu ujian bagi kita, di mana Tuhan akan melimpahkan berkat bagi saya dan saudara.
mana Tuhan akan menunjukkan jalan keluar bagi setiap persoalan saya dan saudara. Bisa seperti tadi yang dilakukan. Amin saudara. Mau berbuah di masa-masa sulit, amin. Yaitu kuatkan kepercayaan kita. Yang kedua apa? Maju terus, pantang menyerah. Yang ketiga apa? Tolonglah orang yang susah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Firman Tuhan. Mari saya akan undang Bapak berdiri. Kita akan menyanyikan pujian kita akan menyerah. Kalau segala perkara
mau menolong orang susah, menolong orang lain dalam kehidupan ini. Sekalipun Tuhan, kami di tengah-tengah kesulitan hidup. Terima kasih dan kami percaya Tuhan memampukan kami, karena kami mempunyai Allah yang sanggup menolong, menyelamatkan, memberkati, dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini meteraikan dalam setiap hidup kami, sehingga boleh menjadi fondasi iman yang kuat di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami, Tuhan. Mau boleh saya berbicara, tetapi Roh Kudus terus akan mengingatkan firman ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kita mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, firman Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Bahwa pengumuman kita pada sore hari ini, saudara-saudara, coba dikit. Ya, saudara, ini pengumuman pertama bahwa dari BPP, dari Badan Pengurus Pusat di Jakarta, mengadakan acara pembinaan. Dan saya dihubungi oleh Bapak Ketua Majelis kita, yaitu Bapak Jakub Budiman, supaya setiap pengurus, ya, dan juga BPJ, Pospeni, Komisi Aktivis Gereja GKR mengikuti nanti acara pembinaan ini. Nah, jadi acara pembinaan ini yaitu dibawakan oleh Pendeta William Wairata, ya, ini adalah Direktur LPMI, ya, lembaga yaitu pelayanan mahasiswa Indonesia. Nah, saudara-saudara, itu hari Sabtu 10 Oktober, yaitu mulai jam 15 atau jam 3 sore sampai setengah 5, jam 16.30, ya, melalui Zoom. Ya, seperti yang kita lakukan seperti biasa. Ini hanya sebentar, tidak seperti yang 2 kali yang sudah kita lakukan sampai 3 jam, ya kan? Ini hanya 1,5 jam. Jadi, Bapak Ibu, saudaraku, saya harapkan pengurus dari GKR Kota Damai supaya mempersiapkan diri nanti untuk mengikuti Zoom ini. Ya, saudara-saudara, terus terang nanti sama kita, nanti kalau ada yang mengalami kesulitan, ya, nah, mohon nanti dihubungi saya, ya, mohon dihubungi saya supaya kita pikirkan bersama. Jadi saya harap nanti semua pengurus hari Sabtu bisa mengikuti Zoom ini, ya, puji Tuhan. Ya, jadi nanti misalnya kalau kita bisa ikut semuanya, nanti puji Tuhan. Nah, kalau mungkin tidak bisa ikut, yang paling tidak nanti 5-4 orang nanti bisa mengikuti nanti Zoom ini. Tapi saudara-saudara mungkin mau ikut, ya, tapi ada kesulitan, nanti dihubungi saya, ya, supaya kita bisa mengikuti pembinaannya hanya 1,5 jam, ya. Jadi saya pikir ini tidak lama. Jadi saya harap semua pengurus bisa mengikutinya. Itu kan, saudara. Ya, saudara, kita sudah Tuhan itu yang pertama, dan kemudian berikutnya, ya, ibadah sekolah minggu, ya, masih tetap di online, bisa dilihat di channel YouTube kita PKR Gresik, ya. Saudara-saudara, lengkap di sana semua. Guru sekolah minggu berusaha sedemikian rupa menyiapkan video mereka, baik puji-pujian, doa, dan juga firman Tuhan mereka siapkan dengan baik. Saya lihat itu suatu usaha yang sangat-sangat bagus sekali dan sangat memberkati. Saya lihat semua apa yang mereka kerjakan di guru sekolah minggu, saya pikir sangat bagus sekali untuk diikuti oleh anak-anak sekolah minggu, ya. Jadi mohon dibantu orang tua anak-anak sekolah minggu supaya bisa mengikuti ibadah secara online, ya. Puji Tuhan. Berikutnya jadwal ibadah kita, ya, pagi jam 8:30 dan sore jam 5 sore. Saudara yang rindu beribadah pagi sore juga boleh,
tidak mengikat kita. Wah, karena saya beribadah pagi, saya tidak beribadah sore lagi, atau karena saya beribadah sore, tidak beribadah pagi. Kalau saudara rindu beribadah pagi dan sore juga boleh, tidak apa-apa ya. Jadi itu mengenai jadwal ibadah kita. Kemudian, ya, protokol kesehatan selama beribadah ya tetap kita lakukan, saudara-saudara. Tetap kita pakai masker atau face shield, dan juga selama kita di tempat beribadah, mohon kita supaya menahan diri dulu untuk tidak bersentuhan bersalaman, dan kita juga setelah beribadah kita bisa langsung pulang ya, untuk menjaga kenyamanan dan keamanan kita dari pandemi COVID-19 ini. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian satu lagi, atas berkat curahan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati kami dengan kebenaran firman Allah. Tuhan, tolong senantiasa kehidupan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Tolong lindungi mereka Tuhan, jagai mereka, sertai mereka Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan, supaya seluruh jemaat itu tidak ada yang tertular Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber perlindungan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan daripada setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Mungkin mereka yang sedang sakit Tuhan, tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka mungkin saat ini sedang bergumul di dalam kebutuhan kehidupan mereka, cukupkan senantiasa Bapa. Mungkin saat ini Tuhan, saat sedang bergumul dalam pekerjaan mereka, usaha ataupun bisnis mereka Tuhan. Tuhan tolong senantiasa Bapa, biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan berhasil senantiasa, sehingga mereka Tuhan menikmati berkat-berkat Allah melalui usaha pekerjaan bisnis yang mereka sedang kerjakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati Tuhan anak-anak mereka, berkati studi mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati harapan dan kerinduan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk program kami pembinaan hari Sabtu yang akan diadakan oleh dari Badan Pengurus Pusat GKR di Dong. Tuhan Yesus, kami berkati acara ini Tuhan. Biarlah acara ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Kasih Tuhan para aktivis, pengurus dan juga aktivis dari BPJ dan juga Prospe Tuhan. Semuanya Tuhan diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan melalui acara ini Tuhan, kami dibekali dengan firman Tuhan, kami dibekali dengan suatu hikmat yang daripada Tuhan. Bagaimana kami menghadapi tantangan dan juga peluang di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, di dalam pelayanan kami dalam gereja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat pendeta William Wirata, Tuhan tolong dia Tuhan sebagai pembicara, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk semua pengurus GKR Kota Damai Tuhan, supaya boleh mengikuti pembinaan ini Tuhan melalui Zoom. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan buat lingkungan kami Kota Damai ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan curahkan kasih dan damai sejahtera Tuhan limpahkan di tengah-tengah Kota Damai ini, sehingga warga Kota Damai Tuhan menjunjung tinggi toleransi yang kuat di tengah-tengah lingkungan ini Tuhan. Begitu juga Tuhan kami teringat Tuhan, nanti akan ada pilkada serentak di bulan 12. Tuhan tolong suasana dengan kondusif, sehingga Tuhan pilkada serentak Tuhan ini berjalan seturut kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berpakai kami, Tuhan pakai mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka untuk membuat suatu keputusan yang bijaksana untuk memutus mata rantai daripada COVID-19 ini Tuhan. Mereka tenaga-tenaga medis yang terjun langsung ya Tuhan, kontak fisik dengan orang-orang yang terinfeksi COVID-19, baik itu dokter, baik itu bidan, baik itu perawat, baik juga Tuhan mereka yang relawan-relawan yang juga berada di garda terdepan. Tuhan lindungi mereka senantiasa, jagai mereka Tuhan. Biarlah Tuhan orang-orang yang terinfeksi
COVID-19. Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pelayanan kami di tempat ini. Tuhan tolong senantiasa pengurus-pengurus yang ada, hamba-hamba Tuhan, program-program pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga gereja di tempat ini semakin bertumbuh dan semakin banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak hal Tuhan yang dulu kami sebutkan satu persatu doa syafaat kami, tapi kami percaya Tuhan Engkau mengetahui apa yang menjadi setiap pergumulan kami Bapa. Ini doa, ucapan syukur kami, doa syafaat kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Oleh punya kerajaan dan kuasa dan setia sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan memberikan kesempatan kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan nats persembahan kita. Pada saat ini yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Demikianlah persembahan kita akan memberikan persembahan yang diiringi dari Kidung Jemaat kata Menurut kita yang benar. Hallelujah.
menyumbangkan sedikit dari yang kami terima. Kiranya Tuhan, Engkau teruskan dan Engkau sucikan persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh layak untuk diterima. Berkati persembahan kami, Tuhan. Kiranya persembahan ini kami pakai dan kami gunakan dalam pelayanan pelebaran nama Tuhan. Berkati tangan kami yang sudah diberi, baik dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang membalas seperti janji. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Dalam nama Yesus kami. Amin. Mari Bapak Ibu saya menambah berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan doa. Sebelum kita pulang, marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu dan selamat malam untuk kita sekalian. Shalom. Ya, berkati hari Minggu betul. Tuhan berkati, waduh, berkati ya calonnya ya, apelnya ya, luar biasa. Bapak Irwan mana Bapak Irwan? Oh kerja ya. Thank you. Oh